Saat lebaran, punya kasur baru buat tamu, atau pas lagi kita namu, kita bawa kasur sendiri dari rumah biar nggak nyusahin yang punya rumah. Kira-kira mana yang lebih enak guys kalau kayak gitu guys? Kayaknya sih lebih enak nonton video ini dulu supaya kita bisa bikin kasur sendiri. Yuk. Memang kalau lebaran kadang suka riuh ya guys, kalau misalnya ada tamu yang bawa anak kecil atau memang ada orang yang pengen istirahat sementara kita kasur cuma ada beberapa biji gitu kan, bisa jadi rebutan. Nah ini bisa jadi solusi banget kan guys, kalau misalnya kalian mau bikin kayak gini terus mau digelar pas saat lebaran, itu keren banget guys buat jadi ditaruh di ruang tamu atau di ruang tengah gitu ya, buat sekedar buat tidur-tiduran aja sambil ngobrol, sambil silaturahmi, buat kalau misalnya keluarga yang akrab banget ya. Itu kan enak banget guys. Kebayang gak sih lagi lebaran sambil makan cemilan tuh sambil tidur-tiduran di atas kasur kayak gini. Nah terus sekarang cara bikinnya gimana? Nah ini, jadi yang jelas pertama-tama siapin percayanya dulu dong. Nah percayanya itu kalian ukur, terserah kalian ukurannya berapa. Kalau di sini kita pakai ukurannya 25 x 25 cm. Ini kalian bisa pakai mau berapa jenis bahan pun bebas. Tapi yang jelas konsep bikin bed cover seperti yang saya selalu bilang, kalian siapin untuk lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Terus setelah itu langkah keduanya ya kalian tinggal jahit aja. Kalau misalnya jahit bed cover biasa, lapisan atas, lapisan lining, dan lapisan bawah itu langsung jahit aja jadi satu gitu ya. Tapi kalau di video ini dia pakai lapisan atas dan lapisan tengah dulu untuk dijahit jadi satu gitu. Nanti setelah dijahit jadi satu seperti ini tinggal diisi dengan dakron. Dakronnya dakron yang kayak boleh model-model kayak awan gitu guys, dakron kiloan, dimasukin ke setiap bagian yang udah dijahit seperti ini guys. Jadi tiap dia jahit satu lapisan kain perca seperti ini, terus disambung tengahnya dijahit lagi dengan lapisan berikutnya gitu, deretan berikutnya gitu guys, diisi lagi, dijahit lagi gitu guys. Jadi dia pakai dua macam jenis perca buat bagian atasnya. Kalian bisa variasiin dengan macam-macam jenis perca ya, nggak cuma dua kayak gini. Nah setelah dia selesai jahit semuanya, tinggal pakai lapisan bawahnya sekaligus sebagai finishingnya guys. Jadi dia pakai kain yang lebar seperti ini seperti kain ludru saya lihat ya. Nah terus tinggal dilapis di bagian bawahnya, ngikutin besarnya itu si bed cover yang kalian bikin itu gitu loh. Jadi emang butuh bahan yang besar banget. Kalian bisa pakai bahan spray atau bahan meteran yang meterannya gede ya guys, yang meteran 240 itu besar. Kalian bisa pakai buat finishing bagian bawahnya gitu guys. Atau misalnya kalian mau ini sebagai karpet fungsinya gitu ya, kalian bisa pakai bagian finishing bawahnya itu dengan kain belurudu yang ada anti slipnya. Itu kalau di marketplace atau di tempat-tempat lain tuh ada yang jual yang pakai titik-titik itu guys, kayak titik-titik lilin. Itu kain anti slip namanya. Kalian bisa cari di marketplace manapun, cari kain meteran anti slip, dia meterannya besar biasanya. Nah udah jadi, kalian tinggal pakai deh. Finishingnya kan cuma gitu doang, gampang kan. Nah sekarang tips and tricksnya nih apa nih guys kalau bikin kayak ginian guys. Nah kalau pertama ukurannya guys, ukurannya kalian bisa sesuaiin, gak harus 25 x 25 cm guys. Kalian kalau misalnya mau bikin kasur untuk bayi, kalian bisa pakai ukuran 20 x 20 atau 15 x 15 gitu ya, karena kan nggak butuh terlalu gede-gede banget kan. Kalau untuk kasur yang bed cover atau untuk kasur yang digelar di bawah sebagai karpet itu kalian pakai ukuran yang besar aja sekalian, dari 25 cm ke atas gitu ya. Tips kedua guys, bikin kasur kayak gini tuh bisa dibikin dengan dua cara guys. Jadi cara yang pertama itu seperti yang di video tadi, kalian siapin dulu kain bagian atasnya itu ukurannya taruhlah 25 x 25 cm itu tadi dengan berbagai macam motif yang kalian punya ya, bebas ya. Nah cara yang kedua, kalian siapin kain atasnya itu dengan ukuran yang berbeda dengan kain keduanya guys. Jadi kan kain pertama kalian bikin misalnya 25 x 25 cm ya. Nah kain keduanya itu kalian pakai ukurannya 20 x 20 cm. Loh kok beda? Nah iya, karena kita mau bikin dia lebih menggembung gitu sifatnya guys. Jadi kain atas yang beda ukuran itu nanti dipasin ukurannya sama kain bawah yang 20 x 20 cm itu. Caranya dengan di bagian setiap sisi segi empatnya, kainnya kan segi empat ya, di bagian tengah segi empatnya itu kalian lipat sedikit, terus baru kalian jahit rata semuanya kayak gitu. Bukan jahit rata semuanya ya, kalian sisain satu sisi buat ngisi dakron busanya itu guys. Kalau nggak tadi nggak bisa ngisi ya kan. Nah tapi konsepnya pada dasarnya semuanya sama, kalian pakai dua lapis aja buat bagian atas dan buat bagian tengah itu sebagai lining. Nah, terus karena yang dijahit baru dua lapisan aja, lapisan atas dan lapisan tengah. Lapisan tengah itu kalian bisa pakai kain viselin, kain dakron press, kain flanel, atau mungkin kain perca sendiri juga nggak masalah. Tapi kan jahitan bekas jahitan penyambungannya kan pada nongol-nongol tuh di bagian bawah. Jadi kalian tetap harus pakai lapisan dasar buat nutupin jahitan tengah gitu guys. Nah jadi tips berikutnya, tips ketiga, kalau kalian mau pakai buat finishing, kalian bisa pakai dari kain perca yang udah dijahit-jahit, atau kalian bisa pakai kain spray, atau kalian bisa pakai
kain anti slip seperti yang saya sebutin tadi di atas yang ada bintik-bintiknya, atau kalian bisa pakai kain apapun yang kalian punya, mau jeans kayak mau apa kayak terserah kalian ya, buat lapisan bawahnya guys, buat finishing dan sekalian buat nutupin pinggirannya. Jadi kan pinggirannya kayak langsung rapih kan. Kalau misalnya nggak kalian tutupin kayak gini, dia akan berantakan guys. Walaupun nggak masalah juga sih sebetulnya kalau misalnya kalian nggak mau pakai lapisan bawah gitu ya, misalnya kalian pakai kain perca buat atas bawah, kan dia udah bermotif ya, cuman kan bekas jahitan sambungan tengahnya pasti kan akan ongol-ongol di bagian bawah kan. Nah itu takutnya pas lagi dipakai kakinya nyangkut-nyangkut kena benang gitu kan. Nah kan takutnya malah jadi drama kan, lagi lebaran, lagi anak-anak makan nastar, tiba-tiba kakinya udah belibet-libet sama benang di bagian bawah, kan gak lucu ya guys. Untuk menghindari drama-drama konyol kayak gitu kan, mending kita lapisin aja bagian bawahnya dengan sesuatu yang lebih aman lah buat anak-anak gitu guys. Alasan banget ya. Dan kalau misalnya kalian mau buat isian, ini tips yang keempat, buat isian si selimut ini nih, kalian nggak harus pakai dakron press guys. Kalian bisa pakai perca-perca kalian yang banyaknya nggak seberapa itu. Buat digunting-gunting dan dijadiin isian guys. Kalian punya kolor bekas, celana dalam bekas, BH bekas, baju-baju bekas yang nggak kepake, gunting aja kecil-kecil banget gitu ya buat jadi isian si selimut ini guys. Lumayan loh guys, daripada tuh BH sama celana dalam pada berantakan dan nggak jelas akhirnya kebuang percuma, mending buat jadi isian ginian itu lebih bermanfaat kan. Emang bentuknya nggak semenggembung kalau kita pakai isian dakron ya, dakron silikon itu. Tapi paling nggak, ya itu bisa bermanfaat kan, bisa buat dipakai loh daripada dibuang, sayang ya nggak sih? Atau misalnya kalian punya kasur-kasur atau bantal bekas yang udah nggak kepake, kalian make over aja, isinya aja dipakai, dicampur dengan BH, tetep ya, BH celana dalam, kolor segala macam digunting kecil-kecil, dicampur sama busa-busa tadi, dicampur sama dakron silikon lagi. Jadi dakron silikonnya kalian nggak usah beli banyak-banyak kan, karena campurannya udah banyak. Baru dimasukin ke dalam selimut-selimut tadi, ke dalam kantong-kantong selimut itu tadi. Emang sih resikonya dia jadi agak lebih berat ya, karena kalau pakai bahan baju kan pasti dia akan lebih berat lah timbangannya pasti dong. Nggak seringan kalau kita pakai dakron silikon itu doang gitu kan. Kalau misalnya mau diisi kapas pun juga bisa sih. Tapi kalau kapas, berapa banyak kapas yang harus diambil ya? Kecuali kalian punya pohon kapuk sendiri gitu ya di belakang rumah, ya bisa sih dipakai gitu ya. Tapi kalau seperti kapas, mahal ya. Ganti yang lain aja lah. Kan sekalian isi, mending daripada diisi kapas, saya bilang mending diisi duit gitu ya. Kalau misalnya kantong-kantong itu diisi duit, mungkin dia akan lebih bermakna dan bergairah orang menilopnya gitu ya. Tapi pasti akan langsung datang ke rumah Anda untuk mengambil selimut itu untuk dibawa pulang gitu guys ya. Asal jangan isinya duit 200 perakan gitu ya, berat banget ya. Benjol tidur di atas itu ya. Sudah, kita hentikan percakapan gak bermutu ini. Jadi guys, kita balik lagi ke topik. Kalian bisa bikin kasur seperti ini dengan berbagai ukuran, dengan dua konsep atas bawah yang berbeda atau atasnya sama, dengan finishing yang bisa kalian variasiin juga dengan masing-masing ide ya. Misalnya kalian mau kasih rempel, kasih renda, kasih pom-pom, atau polos begitu aja pun dia akan tetap jadi kasur yang cantik dan enak banget guys. Bisa buat selimut, bisa buat karpet, bisa buat tempat tidur bayi, bisa buat sejadah, bisa buat tudung saji. Ya kali aja ya ada yang pakai ini buat tudung saji, kan lucu ya, motif-motif gitu kan lucu kecil-kecil. Ya kali. Bebas lah, terserah kalian yang punya mau dijadiin apa ya nggak sih, ya kan? Ya udah, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah ya guys selama bulan puasa ini guys. Semoga bisa membantu buat kalian yang membutuhkan bantuan dan penanganan serius. Emangnya korban banjir. Ya udah deh guys, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya guys, like dan subscribe. Walaupun subscribe itu nggak gratis karena harus bayar wifi dan kuota, tetap subscribe aja ya guys. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Oke, sampai ketemu dengan saya Dede di video berikutnya. Tetap semangat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.